Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba untuk sekarang melakukan pendeployan di project VT kita atau fight kita. Jadi sebelumnya, kita sudah belajar soal control version. Sekarang saya coba untuk melakukan deployment menggunakan project React, tapi base-nya adalah, fight gitu ya. Atau cara bacanya kayak gimana ya? Saya juga agak sedikit bingung nih. Cuman yang pasti yang pertama kali yang perlu kalian lakukan adalah melakukan pembuatan repositori terlebih dahulu. Jadi di sini saya coba untuk bikin satu repositori baru namanya misal, fight test deploy gitu ya. Nah, dijadikan public saja supaya nanti, lebih mudah dilihat. Terus kita buat repositorinya, setelah itu baru nanti kita gunakan repositori ini untuk project file kita gitu ya. Nah di sini, saya sudah buat, satu folder di dalam Visual Studio Code saya. Jadi nanti di folder ini kita akan coba bikin, project-nya menggunakan terminal, silakan dijalankan saja terminalnya. Ini saya bikin lebar saja. Di right, weh, position-nya tadi right. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu project, kita gitu ya. Nah, di sini cara pembuatannya adalah menggunakan npm create fight at latest saja. Jadi dia akan ambil versi barunya ya, atau paling akhir tuh yang mana, and then kita enter saja. Setelah itu teman-teman silakan bikin nama project-nya. Kita akan menyesuaikan saja dengan nama repository agar kita tidak, repot ya, nanti ketika membuat, eee, konfigurasi di fight kita ya, fight config-nya. Nah, di sini saya pastekan saja fight test deploy, and then saya enter, terus saya bikin dia pakai, React kayak gitu, terus saya mau pakai yang SVC. Nah, habis itu baru kita, eee, masuk ke folder fight test deploy ya. Setelah itu kita harus npm install terlebih dahulu untuk mengambil semua library yang dibutuhkan oleh Vite untuk bisa menjalankan project React kita. Oke, ini sambil nunggu silakan nanti teman-teman, buat juga, repository yang ini ya, kalau misalnya belum bikin. Jadi, biar tidak wasting time. Nah setelah itu, setelah sudah ada fight test deploy, kita juga udah install, kita coba jalanin npm run, dev kayak gitu ya. Nah nanti dia akan memberikan, lokal server kita itu adalah di 5173 gitu ya. Nah nanti dia jalannya kayak gini. Nah setelah itu yang perlu kita lakukan adalah melakukan inisialisasi gitu ya. Jadi, kita coba untuk menginisialisasi Git kita di dalam project fight test deploy kita. Terus setelah sudah, kita coba untuk remote. Jadi caranya adalah git remote at origin ya kan. Terus ini tinggal di copy aja yang HTTPS ya, pastikan yang HTTPS. Setelah itu nanti dia, bisa remote ke, repository kita yang ada di GitHub gitu ya. Nanti kita coba cek remote, git oke, git remote min-v ya. Nah ini dia. Jadi, kita sudah terhubung dengan remote origin, yang ada di repository fight test deploy gitu ya, dengan menggunakan git remote min-v. Setelah sudah melakukan remote, kita akan melakukan, penambahan terlebih dahulu. Jadi kita tidak lagi ibaratnya tuh mengubah apapun, karena saya memang cuman ingin melakukan penambahan project file kita yang ada di lokal ke repository yang ada di GitHub. Jadi caranya adalah git add titik kayak gini. Oh, tapi sebelum itu kita coba ganti dulu git branch kita jadi, main kayak gini. Nah, ini udah ganti ya, yang tadinya master jadi main. Setelah itu baru nanti, teman-teman
bisa langsung git add titik, habis itu nanti semuanya itu akan bisa ditambahin ke project di repository kita yang ada di GitHub gitu ya. Nah, tapi silahkan coba install dulu git add fight js/plugin/latest ya. Strip react ya. Jadi fungsinya adalah kalau misalnya nanti teman-teman ingin menggunakan router kayak gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan router terus kita harus install dulu plugin untuk build-nya. Jadi install dulu ini ya. Setelah sudah install, baru nanti kalau misalnya kita cek di package JSON kita seharusnya sudah bertambah ya. Ini udah ada. Barulah kita konfigurasi void config.js kita. Nah, di sini itu pastikan di sini itu base-nya itu adalah menggunakan yang ada di project kalian yang ada di GitHub. Jadi bukan project lokal, tapi project yang ada di GitHub sebagai base-nya, gitu ya. Masukkan saja seperti ini. Nanti setelah kita sudah tambahkan, ini pakai slash ya, karena dia akan mengakses repository yang ada di GitHub tersebut. Makanya kita harus pakai slash kayak gitu untuk mengakses repo ya. Terus kita coba untuk jalankan npm run build ya. Npm run build itu yang ada di package JSON kita. Jadi kalau misalnya nanti kalian run build, maka dia akan bikin fight build. So akan ada disk di sini ya, folder disk. Ini adalah hasil setelah kalian melakukan npm run diff. npm run build diff lagi kan. Nah setelah itu barulah kita coba untuk menambahkan gitu ya, satu library yang difungsikan untuk deployment menggunakan GitHub Pages gitu kan. Nah namanya itu adalah gh-pages gini ya, pages. Terus kita taruh di save dev kayak gini. Oke, projectnya sudah selesai. Kita coba untuk tambahkan git add titik ya, kita tambahin semua. Baru kita git commit min m, terus message-nya itu adalah first commit for deploying gini ya. Nah nanti habis itu kita git push origin main. Pastiin sudah diganti dulu ya nama branch-nya jadi main supaya bisa langsung git push origin main. Nah di sini udah dapat semua, projectnya sudah masuk ke sini semua, dan kita tinggal lakukan deployment dengan cara menggunakan npm run deploy. Nah di sini berarti di JSON-nya kita harus tambahin dulu ya, di sini itu untuk deploy. Deploy-nya ini kita menambahkan gh-pages kayak gini ya. Terus min-d disk. Nah, di sini adalah directory yang ini ya. Jadi dipastikan untuk sama. Nah, ini karena kita baru nambahin lagi berarti kita add lagi git commit lagi, berikan message adding apa tadi? Deploy script in package JSON. Kayak gitu kan. Terus kita tinggal git push origin main. Oke, kalau sudah tinggal npm run deploy. Nanti dia akan loading sebentar untuk melakukan deployment. Habis itu setelah ada tulisan publish kayak gini, kita tinggal buka di sini, kita refresh di bagian action. Harusnya udah ada. Nah, ini dia lagi proses build dan deployment. Ntar teman-teman tinggal tunggu aja sampai akhirnya sudah jadi. Emang agak lama ya. Nah ini jangan lupa di refresh, takut dia udah jadi tapi belum ke refresh gitu ya. Tungguin aja sampai bisa ya. Setelah sudah nanti, atau mungkin nanti ada error atau apa ya, tinggal dibenerin aja sih errornya ya. Untuk projectnya gitu aja sih. Jadi teman-teman cara melakukan deploymentnya ya seperti itu sih. Jadi ya beberapa yang harus ditambah ya, apalagi di bagian config-nya di sini nih.
Nah, ini udah jadi. Ketika saya buka, ini kan yang lokal server nih, kalau misal lokal server saya refresh harusnya udah mati. Ini saya buka sekarang yang udah di-deploy. Nah, ini yang udah di-deploy ternyata udah bisa dipakai. Dan seperti itu aja untuk melakukan deployment menggunakan Vite atau Vite. Nah, ini cara bacanya kayak gimana, nanti tulis di kolom komentar ya, saya lupa nih. Plus React. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah tonton, dan jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih semua.